Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Nabila Siddiqi Fani dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum survei konsumsi pangan tentang diet quality using DQI and MDDW. Nah, yang pertama di sini adalah latar belakang, di mana kualitas diet berperan penting dalam menentukan status gizi, kesehatan, produktivitas, dan juga risiko penyakit degeneratif. Nah, pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya beragam dapat menyebabkan ketidakcukupan zat gizi secara esensial. Untuk menilai kualitas diet secara menyeluruh dalam DQI dapat digunakan 4 aspek, yaitu variasi, adekuat, moderasi, dan juga keseimbangan. Selanjutnya, untuk minimum dietary diversity for women atau MDDW digunakan untuk menilai keberagaman pangan yang kecukupan mikronutrien pada perempuan di usia dewasa. Nah, semakin tinggi keberagaman pangan, maka semakin besar peluang terpenuhinya kebutuhan makronutrien yang penting bagi kesehatan. Berikut adalah rumusan masalah dan juga tujuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang menjelaskan tentang Diet Quality Index Internasional yang menilai kualitas diet berdasarkan 4 dimensi utama, yaitu variasi atau keberagaman, adekuasi atau kecukupan zat gizi, moderation atau pembatasan lemak, natrium, kolesterol, kemudian balance atau keseimbangan makronutrien, dan rasio asam lemak. Untuk kriterianya sendiri, untuk variasi 0 sampai 20, untuk adekuasi 0 sampai 40, kemudian untuk moderation 0 sampai 30, untuk balance-nya 0 sampai 10. Nah, untuk DQI ini digunakan luas untuk menilai hubungan diet dengan kesehatan metabolik, risiko penyakit tidak menular, serta kecukupan zat gizi lintas populasi. Selanjutnya, untuk minimum dietary diversity for women adalah indikator sederhana untuk menilai keberagaman pangan pada perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang dikembangkan oleh FAO sebagai prediktor kecukupan mikronutrien. Untuk konsumsinya sendiri kurang dari 5 dari 10 kelompok pangan dalam 24 jam, maka dikatakan pola makan beragam berkaitan dengan kecukupan zat besi, folat, vitamin A, dan juga kalsium. Untuk keberagaman pangan memenuhi kualitas diet, status gizi, dan juga kesehatan reproduksi. Pada perempuan muda, misalnya mahasiswa, MDDW sendiri sering rendah akibat pola makan yang tidak teratur dan minim buah dan juga sayur. Untuk MDDW ini penting untuk menilai resiko kekurangan mikronutrien dan kualitas diet secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada hasil 24-hour recall dari responden selama 2 hari. Nah, selanjutnya adalah perhitungan Diet Quality Index Internasional. Untuk hasilnya sendiri diperoleh 58 dari 100 yang menandakan kualitas diet masih rendah, di mana total lemak jenuh, kolesterol, dan natrium masih dalam batas aman. Untuk rasio lemak tak jenuh juga sangat baik. Untuk kelemahan utamanya dari penilaian secara di QII ini tidak ada konsumsi buah dari responden, kemudian untuk sayurnya sangat rendah, serat dan juga kalsiumnya juga sangat rendah, bahkan tidak ada. Untuk variasi makanannya juga sangat minim, hanya ada 2 jenis sayur dan juga 2 jenis sumber protein selama recall dalam 2 hari tersebut. Untuk distribusi makronutriennya juga kurang seimbang, untuk keragaman dietnya masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola makan tidak berlebihan tetapi tidak memenuhi kecukupan gizi dan juga kurang bervariasi. Selanjutnya di sini ada penilaian secara MDDW. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa responden hanya mengonsumsi 5 daripada 10 kelompok pangan, yaitu grains, pulse, meat or poultry or fish, eggs, dan vitamin rich vegetable, dan tidak ada konsumsi nuts dan seed.
dairy, dark green leafy vegetable, other vegetable maupun buah dengan capaian 5 kelompok. Untuk responden sendiri belum memenuhi kriteria MDDW yang mensyaratkan minimal 5 kelompok, tapi harus dikonsumsi dalam konteks yang beragam, yang cukup dan juga konsisten. Meskipun secara angka memenuhi batas minimum kurang dari sama dengan 5, pola konsumsi responden masih menunjukkan keterbatasan variasi yang signifikan di mana tidak adanya konsumsi buah, sayur hijau gelap, serta produk susu yang memperlihatkan bahwa responden keberagaman pangannya masih belum seimbang. Nah, rendahnya variasi ini sejalan dengan skor DQI yang juga rendah, terutama pada kalsium, vitamin C, dan juga serat. Berdasarkan dua penilaian melalui DQI dan juga MDDW, dapat disimpulkan bahwa kualitas diet responden tergolong kurang dan juga belum optimal. Untuk skor DQI sendiri adalah 58 dari 100 yang menunjukkan bahwa pola makan masih sangat rendah. Kemudian untuk komponen yang paling rendah adalah adekuasi terutama pada konsumsi sayur, buah, serat, dan juga kalsium yang semuanya berada di bawah rekomendasi, dan responden juga tidak mengonsumsi buah sama sekali selama recall dalam 2 hari dan hanya mengonsumsi sedikit sayuran sehingga tingkat kecukupan vitamin, mineral, dan juga serat masih sangat rendah. Hal ini konsisten dengan hasil MDDW di mana responden hanya memenuhi 5 dari 10 kelompok pangan sehingga belum menunjukkan keberagaman diet yang memadai. Untuk komponen moderation memiliki skor yang sangat baik yang menunjukkan bahwa konsumsi lemak total, lemak jemuk, kolesterol, juga natrium masih dalam batas sehat. Namun, keseimbangan makronutrien masih belum ideal karena presentase energi dan dari protein lebih tinggi dari rekomendasi dan juga karbohidrat sedikit di bawah standar kecukupan. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden masih kurang bervariasi, tidak cukup memenuhi kebutuhan mikronutrien, dan belum mencerminkan diet seimbang meskipun relatif aman dari konsumsi zat gizi yang perlu dibatasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.